Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Irfan Dutiawan. Saya dari UIN Raden Intan Lampung, Fakultas Tarbiyah, jurusan Pendidikan Agama Islam, kelas L semester 6. Di sini saya ingin menjawab soal UTS dari Ibu Eka Suci Indriasari. Baik, saya mulai dari pertanyaan pertama tentang soal pertama, bagian A. Jelaskan hak dan kewajiban pendidik dan peserta didik dalam proses belajar mengajar. Yang pertama, saya mulai dari siswa atau peserta didik memiliki hak. Yang pertama, berhak memperoleh ilmu pengetahuan. Hal ini juga termasuk mendapatkan serta menggunakan fasilitas serta layanan pendidikan. Yang kedua, berhak mendapatkan untuk mengembangkan diri. Siswa juga mendapatkan hak untuk bisa mengembangkan diri. Maksudnya adalah siswa berhak mencari, menemukan, serta mengembangkan bakat yang dimiliki. Yang selanjutnya, berhak mendapatkan teman dalam lingkungan pendidikan. Seorang siswa berhak mendapatkan teman tanpa membeda-bedakan antara satu sama lain. Yang selanjutnya, berhak mendapatkan perlindungan. Siswa berhak mendapat perlindungan dalam area sekolah agar proses belajar terasa aman serta nyaman untuk siswa. Yang selanjutnya, berhak mendapatkan perlakuan yang sama dari guru dan staf pendidik. Artinya, siswa berhak mendapatkan perlakuan serta perhatian yang adil tanpa membedakan kewajiban sebagai siswa di sekolah. Kewajiban sebagai siswa di sekolah berarti siswa harus dan wajib melakukan tugasnya. Yang selanjutnya, kewajiban siswa di sekolah. Yang pertama, wajib menghormati guru dan staf pendidik. Artinya, siswa harus berperilaku serta berkata yang baik kepada guru serta staf pendidik. Selain itu, siswa juga harus menghormati teman, kakak kelas, dan adik kelas. Wajib menjaga kebersihan serta ketertiban di sekolah. Semua siswa wajib menjaga agar lingkungan sekolah tetap bersih dengan membuang sampah pada tempatnya dan hal lainnya. Yang selanjutnya, wajib menaati peraturan yang berlaku di area sekolah agar keamanan serta ketertiban di area sekolah tetap terjaga. Siswa wajib menaati peraturan yang berlaku. Yang selanjutnya, wajib mengerjakan dan mengumpulkan tugas tepat pada waktunya. Kewajiban sebagai siswa di bidang pendidik adalah mengerjakan serta mengumpulkan tugas tepat pada waktunya. Selain agar untuk mendapatkan nilai yang baik, hal ini juga melatih siswa untuk disiplin. Yang selanjutnya, wajib menolong teman, guru, atau staf pendidik. Tolong-menolong tentunya juga menjadi kewajiban bagi siswa di sekolah. Selain itu, hal ini juga dapat menumbuhkan sikap saling menghormati dan menghargai. Yang selanjutnya, hak tenaga pendidik atau guru. Dalam pasal 14 ayat 1 yang menyatakan yang pertama, haknya guru ialah memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial. Yang kedua, mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja. Yang ketiga, memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual. Yang keempat, memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi. Yang kelima, memperoleh dan memanfaatkan sarana dan prasarana. Selanjutnya, kewajiban seorang tenaga pendidik atau guru. Yang pertama, merencanakan pembelajaran. Yang kedua, meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan, sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Yang ketiga, bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, dan kondisi fisik tertentu.
Yang keempat, menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum dan kode etik, serta nilai agama dan etika. Selanjutnya, 1 bagian B dengan pertanyaan, jelaskan apa saja hambatan yang sering terjadi dalam proses belajar mengajar dan bagaimana solusi dari masing-masing hambatan tersebut. Yang pertama, ada hambatan dalam diri siswa. Hambatan dalam diri siswa seperti keadaan tubuh atau fisik siswa. Yang kedua, kecerdasan atau intelijensi siswa. Yang ketiga, motivasi. Yang keempat, minat. Dan kelima adalah bakat. Selanjutnya dari lingkungan sosial masyarakat. Kondisi lingkungan masyarakat tempat tinggal siswa juga mempengaruhi proses belajar anak. Lingkungan siswa yang kumuh banyak pengangguran dan banyak teman sebaya di lingkungan yang tidak sekolah dapat menjadi faktor yang menimbulkan kesukaran bagi siswa. Misalnya, siswa tidak memiliki teman belajar dan diskusi, maka akan merasa kesulitan saat akan meminjam buku atau alat belajar yang lain. Selanjutnya, dari lingkungan sosial sekolah. Yang pertama seperti metode mengajar. Yang kedua, kurikulum. Yang ketiga, penerapan disiplin. Yang keempat, hubungan siswa dengan guru maupun teman. Yang kelima, tugas rumah yang terlalu banyak. Yang keenam, sarana dan prasarana. Selanjutnya dari lingkungan keluarga. Keluarga merupakan tempat pertama kali anak belajar. Oleh karena itu, lingkungan keluarga sangat mempengaruhi proses belajar anak. Faktor dari keluarga dapat menimbulkan permasalahan belajar anak seperti pola asuh orang tua, hubungan orang tua dan anak, keadaan ekonomi keluarga, keharmonisan keluarga. Lalu cara untuk mengatasi hambatan belajar. Yang pertama dari diri anak atau diri siswa. Yang pertama, menjaga kesehatan jasmani. Yang kedua, menumbuhkan rasa percaya diri. Yang ketiga, membangun motivasi diri. Yang keempat, belajar berinteraksi dengan lingkungan. Yang kelima, belajar menjaga emosi. Yang keenam, menerima keadaan ekonomi dan jasmani dan lain-lain. Sedangkan dari keluarga, yang pertama, memberi teladan dalam sikap dan tingkah laku kepada anak. Yang kedua, menjaga keharmonisan keluarga. Yang ketiga, menyediakan waktu untuk mendampingi anak dalam belajar. Yang keempat, mengusahakan kesehatan anak, misalnya dengan makanan yang bergizi. Yang kelima, melatih anak dengan mengerjakan pekerjaan rumah, seperti menyapu, mencuci piring, dan lain-lain. Selanjutnya dari sekolah, guru harus mengendalikan diri saat mengajar. Yang kedua, guru menjaga kedekatan dengan siswa maupun orang tua siswa. Yang ketiga, guru bersikap adil pada semua siswa. Yang keempat, guru memberikan motivasi siswa, misalnya dengan pujian dan sebagainya. Yang kelima, guru memberikan teladan yang baik pada siswa. Yang selanjutnya, guru memberi tugas sesuai dengan kemampuan siswa. Selanjutnya, 2 bagian A dengan pertanyaan, menurut Anda bagaimana cara meningkatkan profesionalisme seorang guru dalam dunia pendidikan? Jawaban saya, upaya untuk meningkatkannya adalah dengan cara yang pertama, menempuh pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi sesuai kualifikasi akademik. Yang kedua, melalui program sertifikasi guru. Yang ketiga, memberikan diklat dan pelatihan bagi guru. Yang keempat, senantiasa
produktif dalam menghasilkan karya-karya di bidang pendidikan. Yang selanjutnya, pertanyaan 2 bagian B. Jelaskan bagaimana upaya sebagai calon pendidik untuk meningkatkan mutu pendidikan di masa mendatang. Berikan contohnya. Yang pertama, upaya meningkatkannya. Peningkatan kualitas guru dengan cara yang pertama, mengikuti kursus pendidikan. Hal ini akan menambah wawasan pendidik. Adapun kursus-kursus biasanya meliputi pendidikan bahasa Arab, bahasa Inggris, serta komputer, dan lain sebagainya. Yang kedua, dengan memperbanyak membaca. Menjadi guru profesional tidak hanya menguasai atau membaca, yang hanya berpedoman pada satu atau beberapa buku saja. Guru yang berprofesional haruslah banyak membaca macam-macam buku untuk menambah materi yang akan disampaikan, sehingga sebagai pendidik tidak akan kekurangan pengetahuan dan informasi-informasi muncul dan berkembang di dalam masyarakat. Yang kedua, dengan peningkatan dalam pemakaian metode. Metode merupakan alat yang dipakai untuk mencapai tujuan. Maka sebagai salah satu indikator dalam peningkatan kualitas pendidikan, perlu adanya peningkatan pemakaian metode. Yang dimaksud dengan peningkatan metode di sini bukanlah menciptakan atau membuat metode baru, akan tetapi bagaimana cara menerapkannya atau menggunakannya yang sesuai dengan materi yang disajikan, sehingga memperoleh hasil yang memuaskan dalam belajar mengajar. Selanjutnya, pertanyaan 3 bagian A. Jelaskan apa yang Anda pahami mengenai hakikat globalisasi. Menurut saya, globalisasi merupakan suatu proses menuju lingkup dunia. Dengan demikian, globalisasi dapat diartikan sebagai proses mendunia, di mana semua peristiwa baik ekonomi, politik, maupun budaya yang terjadi di satu belahan dunia dapat mempengaruhi kehidupan masyarakat di seluruh dunia, atau dapat disebut globalisasi merupakan suatu proses di mana hubungan sosial dan saling ketergantungan antar manusia di dunia ini semakin besar. Selanjutnya, pertanyaan 3 bagian B. Jelaskan apa saja dampak globalisasi terhadap tradisi pesantren. Berikan contohnya. Dampak positifnya adalah kesadaran masyarakat akan pentingnya ilmu pengetahuan dalam kehidupan. Kesiapan dalam menghadapi perubahan-perubahan dalam segala bidang kehidupan. Yang selanjutnya, keinginan masyarakat untuk selalu mengikuti perkembangan di segala bidang. Contohnya seperti adanya pesantren modern, yang dimana pesantren ini bukan hanya belajar mengenai agama saja, tetapi juga belajar tentang pendidikan, seperti contohnya praktek komputer. Selanjutnya, 4 bagian A. Jelaskan dasar dan tujuan pendidikan Islam transformatif. Jawaban saya, dasar pendidikan Islam transformatif yaitu teologi inklusif. Merupakan suatu teologi yang menempatkan manusia secara umum pada posisi setara tanpa memandang perbedaan agama, etnis, ras, bahasa, dan suku. Pada tingkatan ini, semua manusia diharapkan mampu menjadi khalifah Tuhan di muka bumi ini untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik dan menjaga keharmonisan semesta alam. Tujuan pendidikan Islam transformatif tidak hanya berorientasi vertikal dengan ritual individual dan kesalihan, yakni takwa, juga mempunyai makna kesalihan horizontal kepada Tuhan Yang Maha Esa, tetapi juga berorientasi horizontal
yakni bagaimana keberimanan dan ketakwaan peserta didik mempunyai imbas kepada perilaku sosial mereka di masyarakat. Secara luas, tujuan pendidikan Islam adalah yang pertama, pendidikan harus mampu membangun keilmuan dan kemajuan kehidupan yang integratif antara nilai spiritual, moral, dan material bagi kehidupan manusia. Yang kedua, pendidikan harus mampu membangun kompetisi manusia, mempersiapkan kehidupan yang lebih baik berupa manusia demokratif, kompetitif, inovatif, berdasarkan nilai-nilai Islam. Yang ketiga, pembaruan pendidikan harus diupayakan untuk memberdayakan potensi umat yang disesuaikan dengan kebutuhan kehidupan di masyarakat. Selanjutnya, 4 bagian B. Apa yang Anda pahami mengenai paradigma pendidikan Islam transformatif dan implikasinya terhadap pengembangan pendidikan Islam. Hakikat Islam transformatif menurut Kuntowijoyo merupakan adanya objektifikasi sehingga antara normativitas berkaitan dengan realitas. Sedangkan pandangan Muslim Abdurrahman, hakikat Islam transformatif adalah adanya dialog antara kebutuhan konteks dengan teks suci agama. Implikasi pemikiran Kuntowijoyo terhadap pengembangan pendidikan Islam meliputi yang pertama, hakikat pendidikan Islam ialah pendidikan yang seimbang antara teks dan konteks. Yang kedua, materi pendidikan Islam meliputi materi berasal dari realitas sosial, memuat materi kesadaran diri, memuat nilai-nilai humanisasi, liberalisasi, dan transendensi. Yang ketiga, metode pendidikan Islam meliputi metode aktualisasi, metode transformasi, metode kesadaran diri, serta metode tafsir objektif. Yang keempat, tujuan pendidikan Islam ialah merumuskan teori ilmu Islam. Sedangkan implikasi pemikiran Muslim Abdurrahman terhadap pengembangan pendidikan Islam terlihat pada 4 aspek. Yang pertama, hakikat pendidikan Islam ialah pendidikan yang mengarahkan kepada dialog antara tuntutan konteks terhadap teks suci. Yang kedua, metode pendidikan Islam meliputi metode dialog dan metode aksi. Yang ketiga, tujuan pendidikan Islam meliputi tujuan humanisasi, liberalisasi, dan transendensi. Yang keempat, lembaga pendidikan Islam adalah lembaga semua lapisan serta memiliki visi profetik. Cukup sekian jawaban dari saya. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Pada Tuhan saya mohon ampun. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.